Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Beliau syafaat kita harapkan yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita membuka kitab Al-Fiqhul Islami Wadillatu karangan Syekh Wahbah Al-Juhaini. Ini kita buka tentang bab fikih. Kata Imam Abu Hanifah, adab sholat menurut mazhab Imam Hanafi lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, wafat di Kufah pada tahun 150 Hijriah. Umur beliau cuma 70 tahun. Mazhab yang paling tua. Kata Imam Abu Hanifah, menahan mulut ketika hendak menguap. Menahan mulut ketika hendak menguap. Namun jika tidak kuasa menahannya, maka tutuplah dengan punggung tapak tangan. Mana punggung tapak tangan? Yang sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri. Udah kata beliau, Allahu Akbar. Rasa menguap, tahan. Bagusnya ditahan. Tapi kalau memang tak tahan lagi dia, pas dia menguap, tutup dengan punggung. Boleh dengan ujung baju. Boleh dengan ujung baju. Jadi bukan gini ya, nih, tutup. Menahan mulut ketika hendak menguap. Namun jika tidak kuasa menahannya, maka tutuplah dengan punggung tapak tangan sebelah kiri, atau tutuplah dengan lengan baju. Karena melakukan berat menutup tanpa ada uzur, hukumnya makruh. Jadi kalau dia sering kita berbuat makruh, apa hukumnya? Apa banyak? Terlalu banyak kita buat makruh. Makanya selagi bisa kita menahan, tapi kalau tak bisa, makanya kenapa harus kita buka fikih? Kita orang thariqah, orang tasawuf, mengerti hukum fikih. Jangan kita anggap bahwa sembahyang kita ini semuanya kehendak Allah. Tak tahu juga dia ada kata-kata setan. Kenapa? Karena tak belajar ilmu fikih. Allahu Akbar. Terasa dia ngantuk, terasa dia ngantuk. Maka tutup pakai punggung ini, punggung sebelah kiri, tutup dia. Jangan kau buka. Menahan batuk semaksimal mungkin. Kata dia, menahan batuk semaksimal mungkin, karena batuk yang disengaja atau tanpa adanya uzur dapat membatalkan sholat. Kalau memang tak batuk, jangan batuk-batukan. Kadang disitulah imam itu Allahu Akbar. Masing-masing kita batuk. Batuk itu batuk sebab apa salah? Sholat ini betul-betul ya. Sampai kapan menuntut ilmu sholat ini? Sampai nanti. Karena belum ada sempurna kita lagi. Belum sempurna semua sholat kita. Maka sudah kita buka kemarin. Istinja kita biar benar. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Junub kita biar benar. Jatuh air, jatuh niat. Tak pandai pun kita melapaskan mandi wajib itu dalam hati pun tak bangga. Boleh. Saya aku mandi junub karena Allah, salah itu. Sah. Yang penting jatuh air itu jatuhnya. Istinja kita gitu juga, hilang bau, hilang rasa, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya.
Kira-kira dicilat pun tangan sebelah kiri bukan saya buat tadi, ada keraguan di dalamnya. Berarti tidak ada rasa was-was. Menahan boleh ketika hendak menguap, namun jika tidak kuasa menahannya maka tutuplah dengan punggung tapak tangan sebelah kiri. Allah. Tahan lagi waktu, maka geraklah, tutup. Jangan membuka mulutmu tanpa ada tutup. Menahan batuk semaksimal mungkin, karena batuk yang disengaja atau tanpa adanya ujur dapat membatalkan sholat. Contoh, kadang ada batuk makmum itu sengaja dibuat. Contohnya imam itu mungkin keliru membaca ayat, bukan Fatihah ya, ayat. Mungkin si makmum ini hafal Al-Quran, hafal ayat, tapi ketika si imam itu membaca ayat itu ada yang terpendek, ada kalimat yang pendek di situ, batuk di situ. Batuk dia menegur imam secara itu bahaya dia. Karena yang ditegur dari itu bukan yang wajib. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i, bolehkah membetulkan bacaan imam? Boleh, tapi bukan pelajari. Awas ya, niat dia salah. Niat dia untuk membetulkan bacaan imam itu sang makmum boleh. Tapi kalau dia selain daripada itu bisa batal dia. Tapi kalau hanya bacaan surah selain surah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, dan itu sunnahnya bukan abad, itu sunnahnya sunnahiyat. Berdiri ketika mendengar panggilan iqamah pada seruan hayya 'alal falah. Jadi kalau sudah muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru hayya 'alal falah. Makanya juga kita, tapi jarang di Indonesia ini jarang terjadi. Tempat kita ini jarang terjadi itu. Yang sering terjadi itu di Saudi Arabia, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, itu kadang-kadang terjadi. Tapi kalau di Indonesia ini jarang itu. Mana dia? Misalnya pada hari Jumat terdengar suara muadzin itu karena hujan lebat, hujan debu. Maka muadzin yang di Mekah atau di Madinah itu panggilan azannya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu dia tidak mengucapkan hayya 'alas shalah. Tidak mengucapkan hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah apa artinya? Mari sholat. Kan itu artinya kan? Tapi kalau pada sifat yang darurat, maka muadzin yang di Mekah atau di Madinah itu dia cukup mengucapkan sallu fi buyutikum. Begitu dalam kitab Fathul Bari. Salatlah kalian di rumah masing-masing. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tak rancang lagi. Apa pula muadzin kita pula menyalahkan muadzin itu? Padahal muadzin itu tak salah, kita yang salah, tak mau belajar. Kita pikir kita dah pas, kita pikir kita yang benar, kita pikir kita dah patutnya. Makanya kenapa kita juga buka fikih, kita orang thariqah yang hati-hati. Karena banyak juga orang thariqah yang macam-macam dahulu. Ada yang nyanyi di masjid, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak menjalani hukum syara, hukum fikih ditentukan dari Allah. Tak bisa dirubah. Syariat, akidah satu dia. Tak bisa kita hanya la ilaha illallah, tapi dalam fikih kita tak betul, tak bisa. Siap kita sholat, pakai celana pendek, tak tahu kita hukumnya haram. Nggak mau begitu. Pada seruan hayya 'alal falah, betul. Karena perintah ini harus laksanakan. Kalau memang sang imam berada di dekat mihrab, kalau memang sang imam berada dekat mihrab,
Namun kalau imam tidak berada di dekat mihrab, maka setiap barisan sholat berdiri. Ketika imam datang, jika imam datang dari depan, maka para makmum berdiri ketika melihatnya. Dan ada juga imam datang dari mimbar, mungkin dia jam-jam di masjid, ada pintunya, maka setiap masjid itu mesti dibuat pintu. Kita pun para makmum ini boleh dalam ilmu fikih ini, boleh kita lepas daripada imam itu. Bisa kita tidak berjemaah, tidak bermakmum sama dia, tidak berimam sama dia. Ada juga kita sholat ini harus kita dulukan. Ada juga mana dia kisahnya, mungkin kita akan ketinggalan pesawat. Maka kisah imam ini bacaannya panjang bacaannya. Maka boleh. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami Walidat. Itu akan kita lakukan, soal ini dipasang YouTube. Setiap dipasang YouTube ini tak boleh kita ngomong sembarangan. Kita harus menguasai ilmu. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami Walidat. Para mahasiswa bahagia ini. Para fuqaha sepakat bahwa bagi seorang imam disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir atau tasbih dan salam. Tujuannya untuk memberitahu makmum di belakang. Para fuqaha sepakat bahwa bagi seorang imam disunnahkan untuk mengeraskan suara. Imam itu harus mengeraskan suara, apalagi takbiratul ihram. Tapi kalau kita di rumah ini, walaupun pelan masih dengar. Pada tahu ada imam tu di masjid, pelan suara waktu. Imam tetap tak datang, dia pula serap, dia pula pulang. Boleh, yang di belakang ini menambahkan lagi. Seperti waktu ini salah-salah tahanan ada imam menjaga. Dia pelan, Allah Akbar. Tak dengar suara yang di belakang, boleh yang di belakang imam ini untuk menyambung. Allahu Akbar, boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Abu Bakar ketika Rasulullah menjadi imam, Rasulullah pelan suaranya karena sakit. Siapa yang membuatkan suara itu? Sayyidina Abu Bakar masih dan Siddiq. Itu dalilnya. Boleh. Makanya Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah pakai belakang. Jadi kenapa? Di sini tidak. Kenapa begitu? Makanya kita harus tahu ilmu. Makanya kita di banyak orang thariqah ini tak memakai fikih juga. Di sini penyakitnya. Penyakit. Disangkanya dah betul lagi dia. Dikoreksi. Ayah cakap. Jemaah ni kalau saya tes mandi wajib pun pening. Kalau saya tes praktek satu persatu mungkin banyak yang pening. Cara adabnya itulah fikih, itu ketentuan. Berapa tahun Nabi Muhammad mengembangkan Islam di Mekah, menanam tauhid 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun, 23 tahun Nabi Muhammad. Masalah di tauhid 13 tahun, masalah ilmu fikih hukum 10 tahun. Makanya kalau kita pun terbang jam 8 pagi, memang tak dengar ada tu capek kita. Tak tersentak. Ada subuh tak dengar, terlena kita. Maka pada jam 8 subuh, jam 8 pagi itu tetap juga kita buat qobliyah subuh. Tetap kita buat qobliyah subuh. Dan jangan mengqadha subuh dan juga jangan mengqadha qobliyah subuh itu besok. Di saat itu juga. Tapi kalau memang tak bisa karena kita sifat darurat nak cepat, boleh besok boleh. Tapi dalam jalurnya itu, ketika ingat lakukan sholat itu terus. Jangan tunggu lagi. Yang penting jangan waktu diharapkan. Makanya kita tak boleh sholat itu jam 6 itu tak boleh sholat. Jam 6 pagi itu tak boleh lagi. Tapi sebelum jam 6 boleh. Nah, kenapa jam 6 itu dilarang sampai jam 6 sebelum diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat subuh, orang Yahudi sudah berbuat ibadah
jam 6 sampai jam 12. Makanya kalau nak Isra jam berapa? Untuk aman buat jam 15. Nak yakin patut kita gini setengah 7 boleh. Jangan jam kamu, karena antara jam 6 itu naik matahari. Terbit matahari dari timur jam 6 ini, begitu dia keluar, dua tanduk setan keluar. Maka dilarang sholat itu. Jadi kalau kita tak paham fikih, gimana sih? Kita pikir, insya Allah, tak bisa. Tak bisa. Karena wajib main laki-laki dan perempuan itu untuk ilmu. Kita aja yang malas. Kita aja malas. Sampai kita rugi, ini dah. Perjalanan kita coba, perjalanan kita itu setiap langkah Allah yang kerja, satu langkah Allah hapuskan dosa. Tapi kita tak mau kan? Malah kita berlengah-lengah lagi. Masalah rezeki, udah ada kumulasi rezeki itu. Kau cari ke malam, tidak akan ketemu Allah, kata Allah. Kecuali pengajian kita di siang, malam. Memang kita dah banyak di bola sepak gitu lah. Ada aja halangan. Makanya anak dan istri itu adalah halangan buat kita itu. Allah sudah menjelaskan. Janganlah hartamu, anak pinakmu melalaikan kamu dengan zikrullah. Jadi kalau imam itu berat, boleh. Nah, jadi hadis di mana hadisnya ketika Nabi Muhammad itu jam 8 dia melaksanakan disuruhnya Bilal pun azan. Buka kitab Mutiara dan Solihin Imam An-Nawawi. Di suatu lembah Rasulullah ini berjalan sama sahabat. Dibilang sama Bilal bin Rabah, Bilal, jangan kau tidur, kau berjaga, takut nanti aku tertidur, kau tertidur, kata Rasulullah. Kata Bilal bin Rabah, kau tidur aja ya Rasulullah. Semua sahabat tidurlah, biar aku yang berjaga. Ternyata ditidurkan oleh Allah juga Bilal bin Rabah. Nah, kenapa? Tak tahu Bilal bin Rabah ditidurkan oleh Allah. Padahal Nabi Muhammad itu kekasih Allah juga. Mustahil aja ditidurkan Allah. Tapi Allah menidurkan Nabi Muhammad pun membuat bentuk buat Nabi Muhammad. Tersentak Nabi Muhammad sudah tersentak panas matahari. Di bangunnya Bilal, wahai Bilal, kenapa kau tak bangun? Kita udah kenapa ini? Tertidur aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ambil duduk. Aku ambil duduk. Azan kau Bilal. Berarti setelah azan ini ada tak qobliyah subuh. Jadi boleh tidaknya melakukan pelaksanaan qobliyah subuh. Buka kitab Mutiara dan Solihin Imam An-Nawawi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ayo tinggalkan tempat ini. Tempat-tempatnya jin, tempat-tempatnya setan di sini, tempat-tempatnya iblis. Pergi kita, hijrah kita. Ditinggalkan lembah ini. Jadi hukumnya boleh. Makanya mengqadha itu antara qobliyah itu yang banyak yang sering diqadha oleh Rasulullah adalah qobliyah subuh. Karena hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Rahmatul fadli khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada sisi alam dunia. Makanya kalau kita pergi ke masjid atau di rumah, disunnahkan kita qobliyah subuh itu membaca suratul Fatihah, membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita ada berdua kuliah, sudah qul huwallahu jadi. Karena juga qul huwallahu Fatihah dan cukup saja. Tapi kalau dapat baca kuliah, baca qul hu. Begitu juga qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib sakinya kuliah sama qul hu. Karena itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ada 10 dalam sholat itu. Dalam Imam Abu Hanifah ada 12 rakaat. Awas ya. Tapi dalam Imam Syafi'i ada 10 rakaat sholat sunnah muakkad. Kata Imam Hanafi, yang mana 12 rakaat ini? 4 rakaat sebelum zuhur atau Jumat. Itu ya. Kata Imam Abu Hanifah, 4 rakaat sebelum zuhur atau Jumat. 2 setelahnya berapa? 6. 2 setelah maghrib 8. 2 setelah Isya 10. 2 sebelum subuh berapa jumlah? 12. Kata Imam Abu Hanifah dalam riwayat hadis
Imam Muslim, siapa yang menjaga sholat 12 rakaat ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Dilatul Sewa Al-Qur'ani, disiapkan Allah satu rumah dalam surga untuk dia. Tapi kata Imam Syafi'i 10, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur atau Jumat, 2 setelah buka kitab Al-Fiqhul Islam wa Dilatul Sewa Al-Qur'ani. Itu dia ya, jadi paham-paham. Makanya kita mesti paham yang mana mu'akkadah, yang mana khairu mu'akkad. Qabliyah Isya dia tidak mu'akkad. Tidak. Qabliyah Isya dia bukan mu'akkad, dia khairu mu'akkad. Mu'akkad mendekat kepada yang wajib. Khairu mu'akkad mendekat kepada mu'akkad. Oh ya, mu'akkadah, mu'akkad mendekat kepada yang wajib. Mu'akkad ya, khairu mu'akkad mendekat kepada yang mu'akkad. Qabliyah maghrib itu khair itu. Qabliyah Isya, qabliyah zuhur yang 2 tadi. Ada yang melakukan yang 2 rakaat ini boleh. Kata Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Abu Hanifah 4 rakaat 1 salah. Riwayatnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ada bagian sebagian orang melakukan 4 rakaat. Nah, ada juga pada hari Jumat pun tak ada yang melakukan qabliyah Jumat. Bagaimana caranya? Imam Hanafi, Imam Hambali tidak ada mengatakan qabliyah Jumat. Makanya setiap Jumat, setiap masjid, kalau kita perhatikan setiap sholat, setiap adhan, ada yang kita berdiri, ada yang tak berdiri itu, berarti dia bertarjih daripada pendapat mazhab Imam Hambali. Bahwasanya kata Imam Hambali tidak ada qabliyah Jumat, karena Jumat itu hari yang khusus. Tapi Imam Syafi'i tidak. Setiap yang digantikan itu mesti ada yang menggantinya. Karena sholat Jumat ini mengganti zuhur. Makanya Jumat itu pun tak boleh khutbah yang terlalu panjang. Karena khutbah tadi itu 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat Jumatnya. Yang 2 rakaat lagi itulah khutbah. Makanya khutbah tidak boleh panjang-panjang. Bukan waktu Jumat ini sampai tak dekat asar, bukan. Gitu ya. Paham lagi. Jadi 10 rakaat itu kata Imam Syafi'i, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau Jumat, 2 rakaat setelahnya. Itu mu'akkad itu. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya. Makanya pada bulan Ramadan, kalaulah dia sholat tarawih dia habis maghrib, maka batal sholat tarawih itu. Karena sholat tarawih itu pasti sesudah Isya. Nah, seandainya kita nanti di bulan Ramadan siap sholat Isya, langsung kita melaksanakan tarawih, tapi belum kita melaksanakan ba'diyah Isya, tak masalah. Tapi nanti kita buat ba'diyah Isya itu. Kenapa lebih tinggi ba'diyah Isya ketimbang tarawih? Karena sholat ba'diyah Isya itu mendekat kepada yang wajib, seiringan sama yang wajib Isya. Tarawih itu jam 10 bisa. Nah, itu ada tadi. Maka dalam fikih ini seriuslah. Saya tengok di Facebook tuh ini nyalah dari sini. Ini orang-orang yang tak belajar fikih. Kita bilang nanti malah sudah dari komen jadi bermasalah ya. Tapi